bangsa ini akan meraih kemandirian, ya, kemandirian yang betul-betul mandiri, yang sejati, yang tidak bergantung kepada bangsa manapun, betul-betul mandiri, ya. Dari simbol Garuda menunduk tali, ya, dan mengepakkan sayap dengan gagahnya, dengan gagahnya, gitu kan. Menunduk ini juga mengayomi kepada bangsanya sendiri, gitu loh, ya kan. Bangsanya sendiri ini betul-betul diayomi, diperhatikan betul. Insun Rahayu Balarea Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa. Salam, segala salam. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nyimas Dewi Larasati, masih bersama narasumber tercinta kita, beliau Kang Raga. Sehat Kang Raga? Puji manah tambah seger pokoknya Kang Raga, ya. Puji manah. Saya dan Kang Raga juga selalu mendoakan pemirsa setia channel Prabu dan Ratu juga dalam keadaan sehat selalu, tambah bahagia dan banyak rezekinya. Amin. Kang Prabu, pada kesempatan hari ini kan ini bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2024. Nah, dan kebetulan hari ini pertama kali ya perayaan HUT kita rayakan di IKN di Kalimantan, pemirsa. Wah, pagi ini kita menyaksikan tayangnya sangat luar biasa ya Kang Prabu. Terharu juga bahagia sekali, bangga juga. Kayaknya kita perlu deh membahas mengenai IKN tersebut Kang Raga. Langsung saja Kang Prabu pada pertanyaan yang pertama. Kang Prabu, dalam pandangan spiritual Kang Prabu, apakah pembangunan IKN ini memang tepat dan telah mendapatkan restu dari leluhur Nusantara? Mangga Kang Prabu. Iya, pembangunan IKN ini sangat tepat sekali dan saya yakin 100% telah mendapatkan restu dari leluhur Nusantara, ya. Puji manah, alhamdulillah. Siap. Karena dari namanya saja ini kan sudah mencerminkan dari leluhur, ya. Nusantara. Nusantara, betul. Dan di masa lalu bangsa Nusantara ini meraih kejayaan yang tertinggi. Betul. Jadi saya rasa dengan berdirinya IKN ini, ya, para leluhur di sini turut serta mendukung, ya, mendukung dan tentunya pasti akan memfasilitasi juga, gitu, ya. Itu dari namanya Nusantara. Kemudian kita lihat dari simbol Garudanya. Garudanya ini bukan sebatas simbol, tapi memang di sini gedung, ya. Gedung ya, bangunan, ya, bangunan yang memang di belakangnya ini Garuda yang sedang menunduk, gitu kan. Di mana sayapnya mengepak, tapi menunduk begini. Siap. Mengepak di sini yang artinya ya akan meraih ke seluruh penjuru dunia, ya kan. Dan menunduk ini artinya melihat ke dalam diri, kekuatan jati diri, ya kan? Ya, kekuatan jati diri bangsa. Jadi bukan menunduk berarti di sini rendah, bukan, ya. Menunduk malu atau rendah, ya kan? Itu bukan. Tapi menunduk di sini adalah melihat ke dalam diri, ya. Di mana di dalam diri ini ada kekuatan yang luar biasa. Kekuatan jati diri, ya, dengan segala potensi yang ada di dalam diri, ya. Bangsa ini akan meraih kemandirian, ya. Kemandirian yang betul-betul mandiri, yang sejati,
Siap. yang tidak bergantung kepada bangsa manapun, betul-betul mandiri ya. Siap. Dari simbol Garuda menunduk tadi ya, tersebut. dan mengepakkan sayap dengan ya, gagahnya. ya, dengan gagahnya gitu kan. Menunduk ini juga yang sama artinya ini mengayomi kepada bangsanya sendiri gitu loh ya kan. Bangsanya sendiri ini betul-betul diayomi, diperhatikan betul gitu. Dilihat, diperhatikan betul-betul gitu dengan menunduknya sang Garuda ini ya kan. Nah, ini sudah merupakan kekuatan spiritual yang luar biasa. Betul, Kang Prabu. Ini pasti akan terimplementasi ya kan dalam kehidupan masyarakatnya, kehidupan bangsanya. Iya, gitu, iya. Itu dari simbol Garudanya. Simbol Garudanya menunduk, bukan menoleh. Bukan menoleh ya. Dan terkesan sombong ya. Iya ya. Terkesan sombong dan hanya menoleh ke kanan, ya kan? Tidak. Padahal kiri itu adalah keseimbangan ya. Ke kiri pun ada kekuatan, ya kan? Ada kekuatan yang luar biasa yang perlu ditoleh juga, perlu diperhatikan juga. Dengan menunduk ini, wah ini kekuatan yang luar biasa. Enggak tolah-toleh tapi benar-benar pancer ya. Kekuatan jati diri sejati akan bangkit ya pada bangsa dan negara ini, gitu loh, ya. Nah, kemudian IKN ini adalah bangunan dari anak bangsa. Iya, betul. Sementara ya bangunan sebelumnya yang merupakan istana negara, ya, istana presiden, istana negara, istana pemerintahan yang sebelumnya ini adalah warisan dari Belanda. Betul, ya kan? Ya bagaimanapun yang namanya warisan ini kan terkesannya kurang baik ya, pemberian. Kalau orang Jawa bilang lungsuran. Apalagi ini warisannya warisan penjajah, ya kan? Bagaimanapun di situ residu energi ya dari kolonial ya, dari penjajahan itu tetap melekat. Pasti. Ya, melekat di istana tersebut ya. Betul, ya. Jadi bukan hanya presidennya saja yang terbelenggu ya oleh residu dari penjajah ini, penjajahan ini, tapi perangkatnya ini juga otomatis ya akan terbelenggu juga ya kan oleh residu energi penjajahan ini. Arisannya masih melekat. Jadi dengan dibangunnya IKN ini ya saya melihat ini adalah langkah awal ya menuju kebangkitan jati diri bangsa, ya menuju jati diri bangsa yang betul-betul merdeka, yang mandiri dan merdeka ya, yang betul-betul akan mengayomi seluruh warga masyarakat dan bangsanya dan akan mengepakkan sayapnya ke seluruh penjuru dunia, akan menjadi mercusuar dunia gitu loh. Ya, kayaknya bukan lagi khayalan Kang Prabu. Bukan. Ini sudah merupakan satu sinyalem ya, dari simbol-simbol yang terpancar dari auranya gitu loh. Itu seperti itu. Gitu. Jadi ini sudah sangat tepat sekali ya kan, yang merupakan kebangkitan dari jati diri bangsa ya, dan akan yang tentunya dari kekuatan spiritualnya pun pasti akan bangkit bangsa ini. Siap, luar biasa. Gitu. Jadi sudah sangat direstui Kang Prabu. Ya, sangat tepat sekali dan pasti direstui ya. Sekali lagi dari namanya tadi ya, namanya Nusantara ini ya sudah membawa kekuatan leluhur di sini. Iya, gitu loh, kekuatan yang pernah dahulu luar biasa Kang Prabu. Betul. Apa bisa dibilang Kang Prabu bahwa Indonesia terlahir kembali gitu Kang Prabu? Iya, ya. Jadi kekuatan Nusantara ini yang terlahir kembali. Nusantaranya berarti ya. Nusantaranya ini kan terlahir kembali. Kekuatan Nusantaranya ini ya kan. Ini yang akan kembali. Gitu, ya. Kekuatan jati diri para raja ya kan. Ya. Jati diri para raja ini akan bangkit kembali gitu loh. Akhirnya ya kan? Kang Prabu. Iya, seperti itu. Wow, luar biasa pemirsa. Jadi jawaban dari Kang Prabu bahwa IKN Nusantara ini benar-benar sudah terestui oleh para leluhur kita. Benar. Ya.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Kang Prabu, apakah pembangunan IKN ini akan berjalan lancar? Soalnya banyak juga masyarakat yang sangat pesimis Kang Prabu ya, bahkan yang berusaha untuk menggagalkan. Mangga silahkan Kang Prabu untuk dijawab. Saya rasa ini akan berjalan lancar ya. Lancar ya? Ya, bahkan ini akan jauh lebih cepat dari yang diperkirakan, ya kan? Ya, terbukti dari terselenggaranya ya perayaan 17 Agustus, ya, perayaan kemerdekaan ini terselenggara dengan lancar dan baik, ya kan? Yang tadinya diperkirakan ini akan mengalami kendala, ya kan? Dan akan hanya beberapa persen saja, tapi ini betul-betul kesiapannya itu ya di zona-zona inti, ya kan? Ya. Ini betul-betul 100% gitu iya loh, dong, ya. terlihat jelas tadi. Ini sangat luar biasa sekali ya. Ya, apalagi nanti dilanjutkan oleh Presiden mendatang ya, Bapak Prabowo Subianto. Saya yakin optimis beliau itu akan luar biasa untuk melanjutkan pembangunan ini. Dan saya rasa ini akan mendapatkan berbagai macam fasilitas. Ya, dari para raja juga, ya kan? Ya, para raja juga, karena ini kebangkitan Nusantara. Dengan kebangkitan Nusantara ini ya para raja ini akan ikut serta pasti. Akan menyambut dengan sukacita. Di mana harta-harta kerajaan ini kan banyak sebetulnya, ya kan? Ya, harta-harta raja ini banyak sekali yang sebetulnya masih disimpan, ya, gitu loh, ya. Karena jadi, kalau ada saatnya gitu. Iya, saya rasa ini pembangunan ini akan lancar, ya. Nggak bergantung dan tidak akan bergantung, ya. Jadi tidak akan mengandalkan investor, bahkan tidak akan mengandalkan investor asing, tapi justru ini akan menggunakan kekuatan dari bangsa kita sendiri. Jadi kalau toh ada investornya, ini investornya itu dari dalam. Dari dalam sendiri. Jadi nggak usah khawatir. Banyak kok. Kemarin yang sudah nggak jadi investor itu memang sudah kehendak alam semesta yang nanti malah jadi ruwet ya Kang Prabu. Jadi kalau kemarin mungkin investornya kecil, ya, itu memang ya kehendak dari para leluhur, ya kan, agar tidak bergantung kepada bangsa lain, ya kan. Kita betul-betul akan mandiri. Ya. Jadi harta-harta kekayaan kerajaan ini nanti akan bermunculan, ya, akan dibuka, bukan bermunculan, tapi akan dibuka kembali. Sudah ada, tapi kan sudah ada, gitu, menunggu momen yang tepat. Gitu. Benar sekali. Jangan khawatir pemirsa, masalah kemakmuran itu Nusantara kita sudah tersedia. Dan kalau soal kemakmuran ini urusan kecil, tatanan kehidupan berperadaban luhur yang akan terwujud ya di Nusantara ini. Betul. Jadi kalau hanya kemakmuran, sekali lagi itu urusan yang sangat kecil. Sangat kecil sekali. Ya, yang mahal kedepannya adalah jati diri Kang Prabu ya. Iya betul. Kita kaya raya. Bangsa ini sangat kaya raya. Ya. Jadi bangsa ini sesungguhnya sama sekali tidak membutuhkan bangsa lain sebetulnya, tapi bangsa-bangsa lain yang ya di dunia ini yang akan bergantung kepada bangsa kita, gitu loh. Makanya berbagai cara dilakukan agar bangsa kita ini tidak bisa bangkit jati dirinya. Tapi kan tidak bisa dihalangi. Namanya kebangkitan jati diri itu kan memang murni ya. Itu tenaga dalam, kekuatan dari dalam, gitu loh. Ya. Jadi tidak bisa ada yang menghalangi, ya. Tidak akan pernah berhasil, gitu loh. Ya. Alhamdulillah, puji mana yang berarti ya. Ya, makanya pemirsa, ini kan eksistensi bencana alam semakin luar biasa ya dalam rangka untuk mempercepat tatanan tersebut yang penyadaran sih, penyadaran agar sadar harus kembali ke jati diri. Kembali kepada jati diri. Di mana di dalam diri ini ada kekuatan-kekuatan yang maha dahsyat. Kekuatan sedulur papat kalimo pancer yang ada di dalam diri maupun yang ada di bumi alam ini. Ya, itu potensi kekuatan yang maha dahsyat ya, yang selama ini dilupakan oleh bangsa ini dan akan segera
tersadari dan diimplementasikan oleh warga masyarakat bangsa ini. Gitu. Ya. Dan kita sangat yakin Bapak Presiden yang baru nanti itu akan sangat tegas dengan segala kejahatan ya Kang Prabu. Ya itu dari namanya, ya. Dari namanya ini kan sudah jelas ya. Siap. Prabowo yang akan mengawali ya. Pra ini kan sebelum atau mengawali. Prabowo mengawali kewibawaan, mengawali kewibawaan bangsa. Bangsa ini betul-betul akan berwibawa ya, di mata dunia ya, di tangan beliau ini gitu, Prabowo. Wow, luar biasa itu. Beliau kan deket juga tempat kita Kang Prabu ya. Iya Kang Prabu. Kita lanjut untuk pertanyaan yang terakhir Kang Prabu ya. Nah, kira-kira Indonesia ke depan akan seperti apa dengan adanya IKN ini Kang Prabu? Ini sangat kita tunggu loh jawaban Kang Prabu. Iya, jelas Indonesia ini akan makmur, jaya, sentosa. Amin. Jadi akan terwujud kemaharipah roh jinawi toto tentrem ketora harjo. Luar biasa. Ya, itu betul-betul akan terwujud. Kemakmuran yang merata ya, yang menyeluruh. Amin. Itu betul-betul akan terwujud. Bahkan lebih dari itu akan terwujud tatanan kehidupan berperadaban luhur yang sawarga maniloka gitu. Amin. Ya. Amin. Karena bangsa Indonesia ini, NKRI ini memang betul-betul merupakan surga Jamrut Katulistiwa ya kan. Ini kan terkenalnya dari dulu ini sebetulnya kan sebagai surga Jamrut Katulistiwa. Nah ini betul-betul akan terwujud kembali Kang Prabu, terwujud kembali gitu ya. Saya pernah mendengar ya, pernah membaca ya di Google itu ada dari ramalan ya, ramalan Joyoboyo itu di bait terakhir. Saya membukanya pas di terakhirnya, di awal dan di akhir ya. Jadi di terakhirnya di situ yang intinya adalah ya nek wis tumeka Pandhawa mulat sirnaning penganten. Pendawa itu 5. 5 betul. Mulat itu artinya itu melihat. Melihat itu kan 2 ya. 2 betul. Ya 2 mata ya. Ini kan 25 ya kan. Ya. Nah sirnaning itu berarti 0. Sirnang 0 ya kan. Nah penganten itu kan 2 sepasang. 2025 dibalik gitu. Cara membacanya ini memang dibalik. Iya. Nah ini akan terwujud kemakmuran gitu loh ya kan ya. Jadi kalau sudah ya datangnya tahun ini 2025 maka akan terwujud kemakmuran. Intinya itu ya. Siap. Jadi intinya setelah melewati ya. tahun 2025 iya, betul. Ya, akan terwujud kemakmuran. Betul. Ini kan siap-siap kan wajar Kang Prabu. Ya berarti kan ini sudah dekat. Sudah dekat. Kan? Sudah dekat sekali ya kan gitu loh ya. Nah jadi yang akan terwujud ya itu jelas itu pasti ya. Kemakmuran ya yang menyeluruh bagi seluruh warga masyarakat bangsa ini betul-betul akan terwujud secara nyata dan kami sudah berulang kali juga menyampaikan bahwa terwujudnya ya kemakmuran secara merata ini di tahun 2027. Nah, pas kan berarti betul Kang Prabu. Jadi tahun 2025 ini mulai persiapan. Ya, mempersiapkan segala sesuatunya dan betul-betul terwujud secara nyata kemakmuran yang menyeluruh bagi seluruh warga masyarakatnya ya kan. Ini di tahun 2027. Ini pas sekali gitu loh. Jadi betul-betul negara ini akan menjadi mercusuar dunia gitu loh ya. Betul-betul itu. Makanya dan juga seluruh bangsa ini kan memang sejak kemarin-kemarin juga udah mulai khawatir sebetulnya ya kan akan bangkitnya bangsa ini gitu loh. Iya, tapi jadi kebangkitan jati diri sekali lagi tidak akan bisa dihalangi karena itu kebangkitan dari dalam. Dari dalam memang dimulai ya dari bangsa kita karena tapi sebenarnya ini untuk global Kang Prabu. Iya, untuk global universal. Iya, global gitu loh. Jadi betul-betul akan terwujud tatanan dunia baru ya kan, tapi tatanan dunia baru yang betul-betul di sini
positif, yang berperadaban luhur, yang sawarga maniloka. Global universal. Tapi tentunya Nusantara dulu. Nusantara dulu lah. Ya. Kan tadi sudah disinyalkan Kang Prabu waktu upacara di IKN. Iya, satu komando diikuti seluruh Kang Prabu. Satu komando ya tadi ya. Iya betul. Jadi antara perayaan di Jakarta, istana di Jakarta, Istana Merdeka dengan di IKN ini dalam satu komando gitu kan. Satu komando. Wah ini sudah luar biasa itu. Betul. Sudah sinyal Kang Prabu. Jadi aku jadi ayem lah Kang Prabu karena IKN ini kan banyak sekali prediksi-prediksi yang ini dan itu, banyak juga yang mengencap ingin menggagalkan, tapi dengan pernyataan Kang Prabu semakin kuat lah keyakinan saya. Ya, ditambah lagi dengan adanya ramalan Jayabaya yang di situ menggambarkan Pulau Jawa ini akan terbelah ya kan, jadi dua gitu kan. Nah dengan adanya IKN ini ya kan, nah ini terbelah ini bukan dalam arti pulaunya yang akan terbelah, bukan ya, bukan seperti itu, walaupun tetap itu juga mungkin ya kan, karena untuk bisa mempercepat ya, antara utara dan selatan. Betul, ya kan? Ada garisnya. Antara utara dan selatan ini bisa terbuka ya kan, lebih cepat ya perjalanannya kalau untuk melalui laut ya kan. Nah itu juga mungkin. Tapi yang lebih ini lagi adalah dengan adanya IKN ini ya kan, karena kan otomatis masyarakat dari Pulau Jawa ini kan pasti boyongan ini kan, dari Jakarta, yang tadi dari Jakarta dipindah ya ke IKN. Berapa juta orang itu yang berpindah ke sana. Banyak banget Kang Prabu. Ini terbelah gitu. Maknanya terbelah. Jadi ini sudah pas sekali. Ini memang sudah merupakan skenario dari alam gitu. Skenario dari Sang Rabbul Alamin ya, untuk terwujudnya satu tatanan kehidupan yang berperadaban luhur, yang sawarga maniloka ya. Jadi ini merupakan kehendak dari Rabbul Alamin. Yakinin itu ya, bahwa ini adalah kehendak dari Rabbul Alamin ya. Jadi jangan pernah menghalangi ya terwujudnya satu tatanan kehidupan yang berperadaban luhur dimulai dari IKN ini. Jangan pernah menghalangi atau akan hancur sendiri gitu ya. Sekali lagi ini adalah kehendak dari Rabbul Alamin, kehendak dari alam semesta ini gitu. Ya. Seharusnya seorang praktisi spiritual itu bisa melihat ya bahwa untuk di Pulau Jawa ini memang fokusnya nyati untuk spiritual, untuk urusan batin Kang Prabu ya. Sedangkan untuk IKN ini urusan pemerintahan dan kemakmuran Kang Prabu. Siap. Jadi nanti tatanan batin itu nanti diurus oleh raja ya, tetap ya. Jadi nanti ya kerajaan tetap akan diperankan, tapi bagi tugas. Jadi kerajaan ini mengurus keilahian, ya kan? Mengurus ketuhanan, urusannya dengan para dewa, dengan para sangyang, para malaikat, para dewa dewi, ya kan? Nah, sementara untuk pemerintahan, ya kan? Negara, ya, ini urusannya untuk kemasyarakatan. Ya, ini sudah sangat seimbang, selaras Kang Prabu. Jadi urusan batin ini kan harus ada yang mengurus, ya kan? Urusan dengan para gaib ini kan harus ada yang urus. Tugasnya raja sama biar Prabu, pergerakannya itu bisa terkendali, pergerakan alam ini ya. Jadi yang mengurus bencana alam ini harus ada yang mengatur dan mengendalikan gitu loh ya kan, yaitu dari para raja itu ya. Jadi bagi tugas itu tadi ya, bagi tugas, dan dengan seperti itu yang disampaikan Prabu, namanya Nusantara menjadi peradaban dunia, itu pasti terjadi karena selaras seimbang di pusat peradaban dunia dan pusat pemerintahan dunia. Pemirsa, ini bukan khayalan, tapi memang sudah kita lihat sinyal dan persiapannya terlihat nyata. Skenarionya memang seperti itu. Skenario dari Sang Rabbul Alamin ya, dari Sang Pemilik bumi alam ini. Jadi jangan coba-coba dihalangi ya. Kang Prabu, hatur nuhun penjelasannya sangat jelas sekali dan membahagiakan kami. Ini adalah warta yang sangat kami tunggu. Saya rasa pemirsa setia Jala Prabu dan Ratu juga sangat gembira melihat pernyataan Kang Prabu. Kang Prabu, saya rasa cukup di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Nanti kita akan mungkin dalam
dalami lagi yang lebih dalam untuk episode selanjutnya. Siap. Hatur nuhun anu kasun Kang Prabu. Pemirsa, saya rasa perjumpaan kita pada malam hari ini cukup dulu ya. Nanti lain waktu, lain kesempatan kita akan sambung lagi dengan tema yang sangat luar biasa sekali. Hatur nuhun anu kasun. Salam segala salam. Insun Rahayu Malaria Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa.